Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi kantor yang ada pada mata pelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, di sini langsung saja saya mulai ya. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi kantor. Yang kedua, fungsi komunikasi kantor. Yang ketiga, jenis komunikasi kantor. Yang keempat, bentuk komunikasi kantor. Dan yang terakhir, komunikasi kantor yang efektif. Oke, sebelumnya saya pengen tanya nih, apakah ada yang tahu arti dari komunikasi kantor? Tidak? Oke, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu terlebih dahulu ya, apa itu arti dari komunikasi dan apa itu arti dari kantor. Oke, arti dari komunikasi itu sendiri adalah tindakan untuk menyampaikan pesan dari satu orang atau beberapa orang, suatu kelompok, untuk orang atau kelompok lain. Kemudian dari arti kantor itu sendiri adalah tempat dilakukannya kegiatan administratif atau penyedia layanan informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi kantor dikerucutkan menjadi proses pertukaran informasi, ide, atau instruksi di dalam lingkungan kerja untuk mendukung kelancaran operasional dan mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah fungsi komunikasi kantor. Fungsi komunikasi kantor dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fungsi kendali, fungsi motivasi, fungsi ungkapan emosional, dan yang terakhir fungsi informasi. Kita bahas artinya satu persatu ya. Yang pertama, fungsi kendali. Arti dari fungsi kendali adalah pesan yang dimana komunikasi tersebut mampu mengendalikan perilaku anggotanya dengan berbagai cara pada setiap organisasi, sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dipatuhi oleh pegawai tersebut. Kemudian, arti dari fungsi motivasi adalah pesan yang disampaikan dapat berpengaruh atau memberi dampak positif bagi pihak lain. Artinya, pesan tersebut bisa berupa penjelasan tugas atau cara memperbaiki kinerja pegawai apabila masih di bawah standar. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi ungkapan emosional. Fungsi ungkapan emosional merupakan pesan yang disampaikan secara personal, berupa ungkapan perasaan yang dialami, atau bisa disebut dengan unek-unek. Kemudian yang terakhir fungsi informasi, pesan yang disampaikan memberikan informasi baru bagi penerima pesan. Sementara itu, terdapat ahli yang bernama Laswell pada tahun 1960 mengatakan bahwa komunikasi kantor dibagi menjadi 3, yaitu manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, dan yang terakhir melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Maksud dari ketiga itu bagaimana sih? Nah, di sini saya menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Komunikasi dipercaya dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi dalam mengatur dan mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh, dalam kantor, komunikasi yang baik memungkinkan pimpinan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan aturan dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Komunikasi membuat seseorang atau organisasi bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan perusahaan atau perkembangan teknologi baru, komunikasi dapat membantu karyawan memahami dan mengikuti perubahan tersebut agar tetap produktif dan kompetitif. Kemudian maksud yang ketiga adalah melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya.
Komunikasi digunakan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam dunia kerja, ini bisa berupa pelatihan dari senior ke junior, penyampaian visi perusahaan kepada karyawan baru, atau dokumentasi kebijakan perusahaan yang diwariskan untuk digunakan oleh generasi mendatang. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga ada jenis komunikasi kantor. Jenis komunikasi kantor terdapat dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang merujuk pada pertukaran informasi antara individu dan departemen dalam organisasi. Fungsinya ada 5, yaitu sebagai alat untuk koordinasi, fungsi pengendalian, motor penggerak sistem dan prosedur kantor, fungsi motivasi, dan fungsi sarana untuk mencari peluang persaingan. Kemudian, komunikasi internal ini dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi intradepartemen dan komunikasi interdepartemen. Arti dari komunikasi intradepartemen adalah komunikasi yang dilakukan antara pegawai, baik bawahan maupun atasan dalam satu kantor. Sedangkan interdepartemen adalah komunikasi yang terjadi antara pegawai, baik bawahan maupun atasan, dengan departemen atau kantor cabang yang masih satu organisasi atau satu naungan. Selain itu, menurut saluran komunikasi internal juga terdiri dari 2 macam, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang direncanakan dalam struktur organisasi. Karakternya adalah menetapkan penanggung jawab, dapat dimodifikasi oleh organisasi, dapat mengakibatkan resiko yang besar jika diabaikan. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi melalui saluran selain di luar jalur, sehingga dapat berubah dengan cepat sesuai kebutuhan pelaku. Dalam kantor sering disebut dengan selentingan. Karakternya adalah tidak ditentukan oleh organisasi, bertahan lama atau hanya sementara, dan arus informasinya sangat cepat. Sedangkan menurut alirannya, jenis komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi yang dilakukan atasan kepada para pegawainya. Sedangkan komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi yang dilakukan pegawai kepada atasannya. Kemudian komunikasi horizontal adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh sesama pegawai. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal adalah penyampaian informasi yang melintasi wilayah kerja dalam satu organisasi. Sedangkan jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah pertukaran informasi dengan orang di luar organisasi. Contohnya, pelanggan, pembeli, pemasok, investor, kreditor, atau pemerintah atau organisasi lain yang memberikan informasi dengan kepentingan tertentu. Kemudian pembahasan yang keempat ada bentuk komunikasi kantor. Di sini terdapat 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah pesan yang disampaikan secara lisan melalui tatap muka, baik secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang mengacu pada pesan yang dikirim melalui tindakan atau perilaku manusia yang tidak dapat diungkapkan secara lisan atau tertulis. Yang artinya, komunikasi nonverbal adalah untuk menunjukkan dukungan penerimaan dan rasa kebersamaan, seperti bahasa tubuh, berjabat tangan, serta ekspresi wajah. Nah, sebelum melanjutkan poin materi yang terakhir, di sini saya pengen tanya, apakah kalian sudah memahami dari 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi? Jika sudah,
Saya lanjutkan poin materi yang terakhir, yang dimana ini adalah komunikasi kantor yang efektif. Demi menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal, merupakan hal yang wajib dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, perlu dipahami beberapa proses serta unsur hambatan komunikasi yang sedang terjadi. Proses komunikasi yang sering mengalami hambatan disebut dengan noise. Hambatan tersebut bisa berupa perbedaan persepsi, informasi yang dilebihkan atau kurangnya informasi, kesulitan mendapatkan informasi, dan perbedaan budaya. Kemudian, saluran komunikasi ada dua. Yang keduanya saling berkaitan. Ada sarana dan jalur. Sarana itu sendiri adalah sarana penyampaian pesan yang dikirim dari komunikator kepada komunikan. Sarana dapat berupa email, surat, memo, video conference, dan pertemuan tatap muka. Sedangkan jalur adalah arus informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi dalam lingkungan kerja yang berperan penting dalam mengendalikan perilaku, memotivasi, mengungkapkan emosi, dan menyampaikan informasi. Menurut Laswell, komunikasi membantu organisasi mengontrol lingkungan beradaptasi dengan perubahan dan memberikan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Komunikasi kantor terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal meliputi interaksi dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dan dapat bersifat formal maupun informal. Sementara itu, komunikasi eksternal melibatkan hubungan dengan pihak luar organisasi, seperti pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Berdasarkan bentuknya, komunikasi kantor dapat bersifat verbal, tatap muka, telepon, video conference, dan nonverbal merupakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Agar komunikasi efektif, organisasi perlu memahami proses komunikasi, mengatasi hambatan seperti perbedaan pendapat dan budaya, serta memanfaatkan sarana komunikasi yang tepat, seperti email, surat, dan memo. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi kerja menjadi lebih efisien dan hubungan dengan pihak internal serta eksternal dapat terjaga dengan optimal. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu kalian untuk memahami apa itu komunikasi kantor pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sukses untuk kalian dan jangan lupa belajar. Bye-bye.